Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Langsung saja pembahasan kajian kita membahas tentang kitab Sahih Muslim. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kitab Thaharah. Bab fadlu al-wudu, keutamaan wudu. Hadis yang kita bahas pertama, An Abi Malik al-Asy'ari, dari Abi Malik al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci atau wudu adalah syatrul iman, setengahnya dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan alhamdulillah, yaitu kalimat zikir alhamdulillah, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan subhanallah, kalimat zikir subhanallah, walhamdulillah, dan kalimat zikir alhamdulillah, keduanya tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Was-sholatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah petunjuk. Was-sabru diyaun, dan kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, Al-Qur'an menjadi hujah bagimu, atau 'alaika, menjadi hujah atas kamu, atau maksudnya menjadi bumerang bagi kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia, setiap orang, yaghdu, semuanya pergi di pagi hari. Fabayi'u nafsahu, menjual dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullun nas yaghdu, setiap orang pergi keluar di pagi hari. Fabayi'u nafsahu, semuanya menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang menjual dirinya hingga membebaskannya dari azab. Au mubikuha, atau ada yang menjual dirinya hingga membinasakannya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu, dan banyak sekali penjelasan di hadis ini yang termuat di hadis ini. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang termuat di hadis ini. Tapi pertama yang kita bahas, yang paling utama, yaitu tentang keutamaan wudu, yaitu bahwasanya wudu at-tuhuru syatrul iman, ya kan? At-tuhuru, bersuci itu setengahnya dari iman. Ini yang kita bahas yang utama di sini. Tapi dalam hadis ini banyak sekali faedah hadis. Itu dilihat di faedah hadis.
Faedah hadis yang pertama yaitu tentang makna toharoh atau tuhur, karena disebutkan tadi di hadis at-tuhuru syatrul iman. Makna toharoh atau tuhur itu artinya membersihkan diri, atau yang di sini dimaksud wudu. Sedangkan tohur ada kalimat yang lain, nanti sering kita jumpai juga, ada kalimat tohur. Kalau tohur ini bedanya, tohur itu adalah air yang digunakan untuk membersihkan diri, air wudu. Tohur itu air wudu. Toharoh, tuhur itu bersucinya. Jadi kalau toharoh itu bersuci, tuhur bersuci. Tapi kalau tohur pakai to beda ya. Kalau tohur itu airnya, air suci. Air suci mensucikan, air yang bisa digunakan untuk wudu. Kemudian kedua, faedah yang kedua, makna wudu. Wudu itu artinya bersuci dengan air. Ini istilah yang kita sering pahami. Wudu bersuci dengan air. Sedangkan nanti juga ada kalimat lain yang kita jumpai, wadu kan itu. Ada wudu, ada wadu kan itu. Kalau wadu ini air yang digunakan untuk bersuci. Jadi itu tadi ada toharoh, ada tuhur, kemudian tohur, kemudian ada wudu, kemudian ada wadu kan itu. Wudu, wadu kan itu. Kemudian faedah hadis yang ketiga. Tadi di hadis kita temui di kalimat tadi di hadis at-tuhuru syatrul iman, ya kan? Bersuci itu setengah dari iman. Nah, ya kan? Di hadis tadi udah ya. Tadi di hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Maksudnya apa kan itu? Maksudnya di sini Waalaikumsalam. Jadi maksud kalimat bersuci setengah dari iman, pertama maknanya adalah bahwasanya pahala wudu itu setengahnya iman. Ya, kita sering pahami, kita sering dengar kalimat iman kan itu. Jadi wudu itu besar sekali kan itu pahalanya. Disebutkan, dijelaskan bahwasanya at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu, wudu itu setengahnya dari iman. Makna yang pertama dimaksud adalah pahala wudu itu setengahnya iman. Kemudian yang kedua maksudnya apa? Yang kedua maksud bersuci setengahnya dari iman, maksudnya adalah wudu dan iman ini saling terikat. Wudu dan iman saling terikat, gak terpisah kan itu. Iman tidak sah tanpa wudu kan itu. Jadi orang beriman kalau nggak berwudu mustahil kan itu. Pasti harus berwudu kan itu. Iman tidak sah tanpa wudu. Atau sebaliknya, orang wudu kalau tidak diniati dengan iman yang benar kan itu, kan percuma juga. Orang kafir wudu kan itu. Wudunya bukan ibadah berarti kan itu. Jadi wudu dan iman itu saling berterikat kan itu. Makanya disebut at-tuhuru syatrul iman. Ini makna lain. Makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, at-tuhuru syatrul iman, wudu itu adalah setengah dari iman. Maksudnya adalah di sini wudu setengahnya sholat kan itu. Ini jika apa? Jika iman diartikan sholat. Jadi kalau iman ini diartikan, karena iman itu kan ada ucapan, ada keyakinan, ada amalan kan itu. Maka sholat itu juga termasuk mananya iman kan itu. Makanya jika iman ini diartikan sholat kan itu, berarti wudu itu setengahnya dari sholat. Paham gak? Wudu itu setengahnya dari sholat. Sholat tanpa wudu gak sah gitu maksudnya gitu. Wudu saja habis itu gak sholat ya percuma kan itu. Jadi wudu ini saling terikat dengan sholat kan itu. Kemudian makna yang keempat, iman adalah keyakinan. Ini makna iman. Iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amalan. Maka wudu itu adalah bagian dari iman. Jadi makna yang keempat ini, at-tuhuru syatrul iman, wudu itu bagian dari iman, ya kan? Jadi maknanya ada 4 tadi. Yang pertama pahala. Pahala wudu itu besar sekali, setengahnya iman. Kemudian yang kedua, wudu itu tidak bisa dipisahkan dari iman kan itu. Kemudian yang ketiga, wudu itu setengahnya sholat atau tidak bisa terpisah dari sholat.
Kemudian yang terakhir keempat, wudu itu bagian dari iman. Karena iman itu tadi ada keyakinan di hati, kemudian ada ucapan di lisan, kemudian ada amalan di anggota badan. Makanya wudu itu bagian dari iman, kan itu. Kemudian faedah hadis yang keempat. Jadi di hadis tadi ada kandungan yang keempat, membahas tentang apa? Keutamaan berzikir, kan itu. Di hadis tadi membahas tentang ada keutamaan berzikir. Ketika disebutkan di hadis tadi, alhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi, keduanya memenuhi langit dan bumi. Jadi dua di bagian hadis itu tadi membahas tentang apa? Keutamaan berzikir, kan itu. Keutamaan berzikir terutama apa? Kalimat apa? Alhamdulillah yang pertama. Kemudian yang kedua kalimat apa? Subhanallah dan alhamdulillah. Jadi ada berapa zikir di sini? Ada dua ya. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua subhanallah walhamdulillah. Yang alhamdulillah keutamanya apa? Memenuhi timbangan amalan, kan itu. Kemudian kalau yang zikir yang kedua subhanallah walhamdulillah, keutamanya apa? Memenuhi langit dan bumi, kan itu. Ya kan? Jelas ya. Kenapa di sini kalimat ini alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah keutamanya besar sekali? Kenapa? Kan itu. Karena apa? Pertama mengandung at-tanzih lillah. Jadi kalimat subhanallah, di kalimat subhanallah ini mengandung tanzih, kan itu. Tanzih itu mensucikan Allah, kan itu. Kemudian yang kedua ada kandungan tafwid, kan itu. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga ada al-iftikar ilallah. Merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di kalimat alhamdulillah. Jadi di kalimat itu zikir tadi ada tiga kandungan. Pertama at-tanzih, mensucikan Allah, itu di kalimat yang subhanallah. Sedangkan kalau yang di kalimat alhamdulillah kandungannya itu dua. Kandungannya at-tafwid. Tafwid itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, kan itu. Artinya kita nggak bisa apa-apa, semua urusan itu yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Diserahkan kepada Allah, at-tafwid. Kemudian yang terakhir, kandungan di dalam alhamdulillah itu kandungannya iftikar ilallah. Merasa butuh kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu mengandung tiga hal ini. Pertama tanzih, ketika kita mengucapkan zikir itu kita mensucikan Allah. Kemudian kita menyerahkan segala urusan pada Allah. Kemudian yang terakhir merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ini keutamanya besar sekali, kan itu. Kemudian pertanyaannya kalau ditanya, kan itu. Pertanyaannya antara kalimat tadi alhamdulillah sama subhanallah, kalau disuruh milih salah satu yang paling utama yang mana, kan itu. Seandainya disuruh milih, kan itu, antara alhamdulillah dan subhanallah, yang lebih utama yang mana? Kalau satu, alhamdulillah, karena di hadis tadi disebutkan pertama alhamdulillah memenuhi timbangan. Kemudian kalau yang paling utama di antara zikir tadi alhamdulillah sama subhanallah walhamdulillah, lebih utama yang lengkap dua, subhanallah walhamdulillah, kan gitu. Paham enggak? Jadi kalau milih satu tok itu alhamdulillah, kan itu. Tapi kalau dibandingkan alhamdulillah atau yang subhanallah walhamdulillah, itu lebih utama yang subhanallah walhamdulillah, kan itu. Bulan bisa. Kemudian tadi disebutkan di hadis, ini faedah yang kelima. Di faedah yang kelima di hadis tadi disebutkan as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa? Salat itu cahaya. Pertama maksudnya adalah mencegah kemungkaran dan mengajak pada kebaikan. Yang disebut cahaya, ketika orang itu sholat kemudian dia bercahaya, kan itu,
Maksudnya apa? Bercahaya ini maksudnya ketika dia sholat, dia itu mencegah perbuatan mungkar. Karena orang sholat kan berhenti dari kemungkaran, benar gak? Orang sholat itu kan gak mungkin orang sholat dikatakan kamu mungkar kan, itu melakukan kemungkaran kan mungkin. Berarti sholat itu orang itu berhenti dari kemungkaran dan melakukan apa? Mengajak pada kebaikan. Jadi orang sholat itu kenapa disebut cahaya? Karena orang itu ketika sholat dia itu mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua, dia itu mengajak melakukan kebaikan kan itu. Makanya disebut cahaya. Atau makna yang lain kan itu. Makna yang lain, sholat cahaya itu maksudnya adalah sebagai pahala di hari kiamat. Nanti dia akan bercahaya di hari kiamat. Dia akan bercahaya. Jadi pahalanya itu seperti itu. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu nanti hatinya gelap kan itu. Digambarkan tuh surat Al-Baqarah itu. Kalau jenengan baca surat Al-Baqarah kan itu digambarkan dia apinya padam kan itu. Masaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Orang munafik itu nanti kalau di akhirat itu kayak bawa obor kan itu. Setiap mau menghidupkan apinya mati terus, padam terus. Apinya padam terus. Akhirnya apa? Karena nggak punya penerangan, akhirnya salah jalan kan itu. Di akhirat masuk neraka kan itu. Kalau orang mukmin yang sholat terus punya cahaya kan itu. Cahaya nggak padam. Nah ini sebagai cahaya pahalanya pahala di hari kiamat kan itu. Nanti orang sholat itu punya cahaya. Makanya nanti dia bisa melewati jalan kan itu, bisa melewati sirat kan itu, dan bisa sampai ke surga. Itu maksudnya kan itu. Punya cahaya kan itu. Kemudian yang ketiga maknanya as-sholatu nurun, sholat cahaya itu menenangkan hati kan itu. Makanya orang sholat itu hatinya bercahaya, hatinya tenang kan itu, menenangkan hati. Kemudian yang terakhir makna yang lain, sholat itu cahaya, artinya orang yang sholat itu nanti punya wajah bercahaya di dunia, di akhirat dan di dunia kan itu. Orang yang sholat ini nanti punya wajah yang bercahaya selama di dunia dan juga nanti sampai di akhirat. Itu seperti di surat Al-Fat kan itu. Ciri-ciri orang mukmin kan itu. Memiliki wajah kan itu yang bercahaya kan itu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud kan itu. Surat Al-Fat ya. Bentar. Nah, surat Al-Fat ayat ke-29. Surat ke-48 ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka. Tarohum, kamu melihat mereka ruka'an sujada kan itu. Mereka rukuk dan sujud itu salat. Yabtaghuna fadlan minallah, mengharapkan karunia dari Allah, waridwana, dan mengharapkan ridhonya. Simahum itu ciri-ciri mereka fi wujuhihim min athari sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka punya ciri-ciri kan itu di wajah mereka dari bekas sholatnya, bercahaya kan itu maksudnya kan itu. Jadi orang yang tadi di hadis disebutkan kan itu as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Maksudnya ini ada 4 kan itu, memiliki maksud 4 kan itu. Mencegah kemungkaran. Orang yang sholat itu bercahaya berarti mencegah kemungkaran atau mengajak melakukan perbuatan kebaikan. Atau makna yang lainnya sebagai nanti pahala di hari kiamat, memiliki cahaya ketika di hari kiamat. Jadi orang yang sholat itu nanti memiliki cahaya, sholat nurun, sholat itu sebagai cahaya, nanti di hari kiamat punya cahaya kan itu. Kemudian arti yang lain, as-sholatu nurun, menenangkan hati kan itu. Kemudian makna yang terakhir, sholat itu cahaya, sholatu nurun, itu nanti orang itu wajahnya bercahaya. Jadi orang yang sholat itu nanti wajahnya bercahaya selama di dunia sampai di akhirat. Bahkan di firman Allah tadi disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud kan itu. Ciri-ciri mereka pengikut Rasulullah, ciri-ciri mereka wajah punya tanda di wajahnya
bekas sholat kan itu, min athari sujud kan itu. Kemudian faedah hadis yang keenam kan itu, di hadis tadi disebutkan apa? As-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, petunjuk. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat sedekah itu sebagai bukti, burhan kan itu. Ketika ditanya di hari kiamat, hartamu habis kemana kan itu, kan ditanya seperti itu, hartamu habis kemana kan itu, buktinya dia jawab, saya sedekahkan kan itu masa gitu, ada buktinya kan itu. Kemudian kalau di dunia kan itu, makna yang lain juga, sedekah itu sebagai burhan, maknanya sedekah itu sebagai petunjuk. Sedekah itu adalah pembuktian iman kan itu, selama di dunia. Jadi orang yang sedekah itu bersedekah ketika mengeluarkan uang kan itu, harta kan itu sebagai pembuktian iman seseorang kan itu. Karena apa? Orang munafik itu tidak meyakini bersedekah kan itu. Jadi gini, kalau orang beriman dia itu yakin bersedekah kan itu. Lah ketika dia bersedekah itu dia melakukan pembuktian imannya, atas imannya. Sedangkan kalau orang munafik kan itu ciri-ciri orang munafik itu takut bersedekah kan itu. Wedi kalau uangnya habis kan itu. Beda dengan orang beriman. Karena orang munafik itu tidak yakin ketika bersedekah kan itu. Makanya obat untuk menghilangkan kemunafikan, obatnya itu apa? Bersedekah kan itu. Jadi kalau jenengan sering berbohong, suka berkhianat mungkin kan itu, atau suka ngelek-ngelek ustadznya kan itu, atau suka ngelek-ngelek temannya yang lain kan itu, atau suka mengadu domba, obatnya apa? Obatnya untuk menghapuskan itu penyakit-penyakit munafik seperti itu bersedekah kan itu. Banyak bersedekah. Ya kan? Benar enggak kan itu? Jadi supaya kita itu kalau nggak sedekah akhirnya apa? Kita hati jadi kotor kan itu. Dipandang orang semakin jelek karena sering berbohong, sering khianat, sering ngakali temennya. Coba kalau kita mungkin pernah ngakali teman kan itu, habis ngakali kita jajakan dia, tukok jajan kan itu. Habis itu hilang kan itu. Kalau nggak ditukar jajan ya, wah wong iku asu ini dan gitu kan. Ngakali wong terus kan itu. Ditemu ngakali mau gendek kowe. Ditemu diri. Ya makanya emang sedekah ini obat untuk tadi mengobati penyakit-penyakit munafik kan itu. Penyakit-penyakit munafik kan banyak kan itu. Berkhianat, berbohong, itu penyakit yang nampak. Kalau munafik yang paling bahaya, munafik yang enggak nampak itu yang paling bahaya. Jadi munafik itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau yang nampak itu tadi seperti berdusta, khianat, terlambat kan itu, ingkar janji kan itu, ngakali kan itu. Ya kan? Sifat-sifat munafik semua itu. Kan itu. Datang ke kajian terlambat kan itu. Undangan jam sekian kan itu, terlambat kan itu. Ya ini emang muhasabah kan itu. Gak ono istilahnya enggak nyindir, emang muhasabah kan itu. Obatnya apa? Kalau sering terlambat, sering ngapusi, atau sering ingkar janji, pokoknya sering ada penyakit-penyakit nifak ini, obatnya tadi banyak sedekah. Banyak sedekah mengobati itu sifat-sifat nifak kan itu. Kemudian faedah yang ke-7 kan itu dari hadis tadi. Di hadis tadi disebutkan as-sabru diyaun. Di hadis tadi disebutkan bahwasanya sabar itu adalah sinar kan itu. Kalau sholat tadi disebut as-sholatu nurun ya, bercahaya kan itu. Beda ya. Nurun sama diyaun, cahaya. Tahu perbedaannya cahaya sama sinar kan itu? Tahu nggak bedanya? Cahaya sama sinar. Hah? Ini kan bercahaya ya, lampu. Lampu bercahaya kan itu. Cahaya nyebar kan itu sinarnya kan itu. Kebaikannya menyebar kan itu. Paham enggak? Cahaya buat jalan kan itu. Ketok, jadi ketok. Lah cahaya sinarnya itu yang nyebar kan itu. Manfaatnya, kebaikannya kan itu. Dilihat seneng kan itu orang kan itu. Dan lainnya. Bedanya di situ kan itu. Makanya disebut sabar itu bersinar. Orang sabar itu untuk jenengan pernah sering kalimat-kalimat menjadi orang sukses bersinar kan itu. Di mana-mana bersinar kan itu. Orang
yang dipandang kan itu. Nah, seperti itu. Sabar itu adalah sinar, maksudnya seperti itu. Orang yang sabar, sabar ini maksudnya apa? Sabar dalam kebaikan kan itu. Sabar dalam kebaikan. Sabar dalam ketaatan. Yang lainnya mungkin melu ya demokrasi gitu misalnya itu. Usumnya demokrasi, yang lainnya ikut demokrasi, saya sabar kan itu. Nggak mau ikut-ikutan seperti itu kan itu. Sabar di atas kebaikan kan itu. Orang yang sabar di atas kebaikan kan itu, nanti bersinar kan itu dia. Yang lainnya meredup, dia bersinar kan itu. Paham nggak? Nyenengke kalau dilihat bersinar itu maksudnya orang itu. Jadi mungkin ya orang yang kalau orang lain karena meredup cahaya kan, karena dia meredup kan itu, akhirnya di hati orang lain nggak begitu apa namanya, ada di hati orang lain kan itu. Tapi kalau orang yang sabar kan itu, meski dia nggak ikut demokrasi tadi atau nggak ikut apa-apa kan itu, tapi di hati orang dia bersinar kan itu, terpuji kan itu, kan gitu maksudnya seperti itu. Sabar sih, jadi sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya pas lagi kena syubhat, dia sabar meski sendirian kan itu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lainnya ngetrennya kan itu, bisnis kalau nggak pakai riba nggak bakal bisa usaha kan itu. Nah gitu kan ngetrennya gitu, ada ngetren kan itu. Kalau nggak ngambil utang ya nggak bisa usaha kan itu akhirnya kan itu. Tapi karena dia sabar, wes pokoknya usaha meski modal sedikit kan itu, ya sabar meski sedikit tapi di atas kebenaran kan itu. Orang-orang seperti ini yang sabar di atas kebenaran, orang-orang seperti ini bersinar kan itu, nyenengke orang kan itu, karena dia di atas kebenaran terus kan itu, nggak pernah ngakali wong kan itu, nggak pernah ngapusi wong kan itu. Yang lainnya berlomba-lomba bersaing tadi kan itu, sampai ada yang kredit kan itu, sampai ada yang kredit riba kan itu, atau yang demokrasi bersaing kan itu, merebutkan pengen jadi gubernur, pengen jadi apalagi, sing dia enggak kan itu, sabar kan itu, akhirnya apa, dia bersinar kan itu. Itu maksudnya sabar seperti itu, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, menjauhi bid'ah, menjauhi syubhat-syubhat, maka nanti apa, selalu bersinar kan itu, selalu terpuji karena selalu di atas kebenaran. Kemudian faedah yang ke-8 disebutkan tadi di hadis kan itu, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah kan itu untuk kamu. Hujjah ini kayak teman, dalil kan itu, penguat kita kan itu, paham? Al-Quran itu bisa menjadi penguat untuk kamu kan itu. Atau sebaliknya, Al-Quran itu nanti bisa menjadi musuhmu, melawan kamu kan itu. Hujjatun alaika. Maksudnya apa di sini? Al-Quran itu hujah bagimu, bermanfaat kan itu, menjadi pembela kita kan itu, kayak pegangan kita kan itu. Selama apa? Selama dibaca dan diamalkan. Jadi kalau Al-Quran selama dibaca, ditadaburi dan diamalkan, Al-Quran itu nanti jadi seperti teman kan itu, membela kita terus kan itu, karena jadi dalil kita kan itu. Pokoknya selama kita di atas kebenaran sesuai Al-Quran, Al-Quran itu jadi kayak membela kita. Ini dalilnya ini kan itu, nggak boleh seperti dalilnya ini jadi membela. Lah Al-Quran itu nanti bisa jadi musuh kan itu, kalau Al-Quran tidak dibaca dan diabaikan, dilalaikan kan itu. Apalagi kalau dilanggar, otomatis kalau orang melanggar Al-Quran kan itu, Al-Quran jadi musuh. Kamu salah kan itu, kan gitu deh. Kamu salah, dalilnya ini kan itu, ayatnya ini. Akhirnya jadi Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita, kayak teman kita, mendukung terus kita kan itu. Atau sebaliknya, Al-Quran itu bisa nanti jadi menuntut, memusuhi kamu. Lah karena kamu salah, tidak sesuai Al-Quran kan itu, akhirnya Al-Qurannya memusuhi kamu kan itu. Kemudian yang terakhir, faedah yang ke-9 disebutkan di hadis tadi kan itu. Di hadis tadi disebutkan kullun nasi yagdu, setiap manusia itu keluar di pagi hari kan itu, kerja gitu maksudnya. Fabayyu nafsahu, setiap orang itu kerja, menjual dirinya, menghabiskan umurnya itu maksudnya kan itu. Menjual dirinya itu menghabiskan umurnya. Ada yang menjual umurnya, menghabiskan umurnya hingga dia hingga dia selamat dari azab kan itu. Ada itu ibadah, menghabiskan umurnya untuk ibadah. Meski kerja yang benar kan itu, ibadah kan itu. Umurnya habis
digunakan untuk yang benar ibadah kan itu. Akhirnya apa? Dia selamat dari azab. Sebaliknya atau ada yang menghabiskan umurnya, menjual umurnya kan itu untuk apa? Untuk sampai hingga dia binasa. Itu dijual untuk syaitan kan itu. Umurnya dihabiskan untuk syaitan, untuk hawa nafsu, untuk maksiat kan itu. Akhirnya apa? Dia binasa kan itu. Jadi manusia itu dua itu. Semua manusia itu menjual diri kan itu. Semuanya menjual diri. Gak ada yang nganggur manusia itu sebenarnya. Kalau di sini pahami, manusia itu sebenarnya gak ada yang nganggur kan itu. Semuanya bekerja kan itu. Modal utamanya apa coba? Modal utamanya manusia di sini apa coba? Umur kan itu. Modal utama di sini sebenarnya umur, bukan uang kan itu. Uang hilang, habis, bisa dicari lagi. Umur habis, nggak bisa dicari lagi. Makanya yang paling mahal modal manusia itu umur itu, waktu kan itu. Makanya waktu itu mahal sekali. Waktu habis nggak bisa dibeli lagi kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini? Itu dari hadis yang pertama tadi kan itu tentang apa namanya keutamaan wudhu kan itu. Wudhu itu keutamanya besar sekali, disebutkan tadi di hadis at-tuhuru syatrul iman. Dan setelah itu ada penjelasan yang lain, ada apa namanya faedah-faedah hadis yang lainnya. Kemudian di bab berikutnya kan itu, bab wujub at-thaharah lis-shalah, bab kewajiban wudhu ketika hendak sholat. Disebutkan di situ hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqul la tuqbalu sholah, tidak akan diterima sholat bi ghairi tuhur, tidak akan diterima sholat itu tidak akan sah melainkan dalam kondisi suci kan itu ya. Wala sodakoh min ghulul, dan sodakoh tidak akan diterima kalau dari apa? Harta yang haram, mencuri kan itu. Sholat tidak akan sah kan itu selama tidak suci kan itu. Jadi sholat itu sah kalau suci kan itu, berwudu kan itu. Dan sodakoh itu sah kan itu. Sodakoh itu di sini wala sodakoh, dan sodakoh itu tidak sah kan itu jika dari harta yang haram kan itu, atau harta yang tidak suci kan itu, harta yang mencuri kan itu. Jelas ya di hadis ya, hadisnya jelas ya. Faedah hadis yang terkandung dalam hadis itu, pertama apa? Adanya ijma kan itu, ijma bahwa wudhu itu syarat sah sholat. Ini ijma semua, wudhu itu syarat sah sholat. Syarat sah itu artinya kalau nggak ada wudhu maka sholatnya tidak sah kan itu, jelas ya. Kemudian yang kedua, faedah yang terkandung dalam hadis itu ada ijma bahwa sholat tanpa wudhu atau tayamum itu haram kan itu. Paham nggak? Paham nggak? Paham? Sholat tanpa wudhu, jadi kalau ada orang sholat nggak wudhu itu haram, dosa kan itu. Bahkan ada yang mengatakan kafir kan itu. Kemudian sholat kalau nggak ada air kan itu, akhirnya kan harus tayamum kan itu, paham? Kalau nggak tayamum dia sholat itu haram juga kan itu, paham? Jelas ya. Kemudian faedah yang ketiga, wudhu itu wajib kan itu. Dalam sholat fardu, sholat sunnah juga sama wajib, paham nggak? Di sholat sunnah itu juga wajib kan itu. Kemudian sholat jenazah itu juga wajib kan itu. Jadi ada yang bilang sholat jenazah tanpa wudhu ada yang membolehkan, itu salah kan itu. Jadi wudhu itu wajib semua di sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat jenazah. Sedangkan kalau di sujud tilawah ini beda. Sujud tilawah paham? Sujud tilawah ataupun sujud syukur tanpa wudhu gak apa-apa, paham? Jadi kalau sujud tilawah itu di Al-Quran nanti ada bagian yang apa namanya sujud kan itu di Al-Quran, bacaan. Di bacaan itu nanti disunahkan untuk sujud tilawah kan itu. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya udah kondisi suci kan itu. Kalau di luar sholat kan itu ada sujud tilawah, maka tidak perlu wudhu kan itu. Sujud syukur juga sama kan itu. Sujud syukur juga tidak harus wudhu kan itu. Jadi kalau
syukur habis dapat sesuatu, mau sujud syukur nggak perlu wudu, nggak masalah kan itu. Kemudian hadis yang terakhir kan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu shalah ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La tuqbal, tidak diterima salat, tidak sah salat seseorang di antara kalian idza ahdasa kan itu. Selama dia berhadas sampai dia hatta yatawadda. Idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi selama dia berhadas salatnya tidak sah kan itu, sampai dia berwudu. Ini hampir sama seperti hadis sebelumnya juga sama. Paham ya hadisnya ya? Faedah hadisnya di sini, salat dalam kondisi hadas tidak diterima. Jadi selama dalam kondisi hadas, salat itu tidak diterima. Untuk menghilangkan hadas, pertanyaannya, menghilangkan hadas itu caranya ada berapa? 3. Siapa sebelum 3 mu? Apa ya coba? Pertama mandi junub, terus wudu, tayamum. Itu kalau nggak ada air ya, tayamum. Ada 3, jelas ya berarti. Jadi menghilangkan hadas itu 3 caranya. Mandi itu kalau hadas besar, wudu itu kalau hadas kecil kan itu. Kemudian tayamum itu kalau nggak ada air, untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Paham? Jadi kalau kondisi junub kan itu, nggak ada air, maka menghilangkan hadasnya dengan cara bertayamum kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Pokoknya selama berhadas orang itu sholatnya nggak sah, bahkan malah berdosa. Bahkan ada yang mengatakan orang yang sholat sengaja dalam kondisi berhadas itu kafir kan itu. Ada yang mengatakan seperti itu, lemah itu pendapat itu. Yang terakhir itu lemah. Tapi kita harus hati-hati kan itu. Pokoknya tadi kalau nggak ada air ya tayamum kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ada kondisi tertentu, kondisi orang itu nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, dan nggak bisa tayamum. Ada kondisi seperti itu. Pas dalam kondisi seperti itu, maka sholat dalam kondisi apapun. Paham nggak? Ada kondisi manusia itu nanti nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, dan nggak bisa tayamum. Ada kondisi seperti itu. Ya kondisi sakit kan itu. Sakit yang parah, selang di mana-mana kan itu. Nggak bisa apa-apa. Keluarganya aja nggak bisa mendatangi dia kan itu. Menjenguknya nggak bisa. Yang bisa nyentuh cuma dokter sama perawat kan itu. Pas kondisi seperti itu karena dia kan udah nggak bisa apa-apa kan itu. Mau wudu nggak bisa, mau mandi nggak bisa, mau wudu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa. Akhirnya gimana? Sholat dalam kondisi apapun. Atau tawanan, kan ada tawanan juga disiksa kan itu. Disiksa di kursi, duduk terus kan itu. Diikat terus kan itu. Di penjara, di kursi terus kan itu. Nggak bisa mandi kan itu, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum kan itu. Akhirnya apa? Sholat dalam kondisi apapun kan itu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.